Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan praktik coaching dengan model Tirta. Saya Julharmi bertindak sebagai coach, Pak Jones bertindak sebagai coach, sedangkan Ibu Sani bertindak sebagai observer. Inilah kasus ketiga yang akan kami demonstrasikan. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah, berikut demonstrasinya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Jul. Apakah Bapak ada punya waktu sebentar? Ada apa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Saya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak masalah Pak. Kenapa Pak? Pak Jul, masih ingat nggak mengenai supervisi yang dilakukan pengawas beberapa waktu lalu? Nah, sekaitan dengan itu, saya barusan dipanggil oleh kepala sekolah dan mendapat teguran. Memangnya ada masalah apa Pak dengan supervisi tersebut? Saya ditegur karena mengajar tanpa menggunakan buku teks. Padahal saya juga sudah menjelaskan bahwa saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya dan tetap mengacu pada kurikulum. Namun Pak Pengawas merasa tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah memberi teguran kepada saya. Oh, baiklah Pak, saya mengerti. Berarti fokus sesi kita hari ini adalah untuk mencari solusi cara menjelaskannya kepada kepala sekolah dan pengawas. Begitu kan Pak? Iya Pak, benar Pak. Oke, baik Pak. Apa hal yang paling penting yang ingin Bapak lakukan saat ini? Saya ingin menjelaskan kepada kepala sekolah dan pengawas mengenai kesalahpahaman ini, sehingga mereka bisa mengerti dan menerima alasan saya. Karena menurut saya, sumber belajar yang saya pakai dapat memotivasi belajar anak dan sudah sesuai dengan kurikulum. Oke, nah kira-kira apa yang menjadi hambatan Bapak untuk mengkomunikasikan kesalahpahaman tersebut kepada kepala sekolah dan pengawas? Saya khawatir penjelasan saya menyinggung perasaan kepala sekolah dan pengawas. Oke, baiklah. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa solusi yang bisa Bapak lakukan agar Bapak, kepala sekolah, dan pengawas tidak tersinggung saat Bapak memberi penjelasan? Begini Pak, saya akan berusaha menjelaskan dengan nada bicara yang tenang, sopan, dan saya akan menjelaskan alasan saya secara rinci mengenai referensi sumber belajar yang juga bagus digunakan untuk pembelajaran dan sesuai dengan kurikulum. Nah, itu solusi yang bagus, Pak. Terus, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berencana akan mempersiapkan sumber-sumber belajar yang dapat saya tunjukkan kepada kepala sekolah dan pengawas yang mendukung proses pembelajaran. Baik, hal itu bisa diterima. Nah, sekarang apa strategi yang bisa Bapak lakukan untuk rencana tersebut? Saya akan menemui kepala sekolah pada saat yang tepat untuk dapat menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi dan meminta kepala sekolah untuk menyampaikan kepada pengawas. Oke, bagus Pak. Nah, sekarang apa komitmen Bapak terhadap aksi? Saya akan benar-benar mempersiapkan materi tentang sumber-sumber belajar dan menjaga sikap saya dalam menyampaikan pendapat atau pemahaman saya. Oke, selanjutnya siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen terhadap aksi tersebut? Menurut saya Pak, yang berperan di situ yang membantu saya satu kepala sekolah, di mana saya berharap kepala sekolah bisa menjadi penengah dalam komunikasi. Selain itu, rekan-rekan guru juga bisa membantu saya untuk menjelaskan mengenai sumber-sumber belajar yang relevan dengan kurikulum. Oke, baiklah Pak.
Saya rasa apa yang sudah Bapak sampaikan itu sudah baik. Sekarang, bagaimana tindak lanjut sesi kita ini? Mungkin nanti kita kembali bisa bertemu setelah saya sudah menemui kepala sekolah dan membicarakan hasil tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Baiklah Pak Jones, tetap semangat dan semoga komunikasinya berjalan lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak Jul. Oke, sama-sama Pak. Nah, demikianlah demonstrasi kami untuk praktik coaching mengenai kasus ketiga. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.